Tangkap dan adili Habib Hussein Bagil yang terindikasi kuat telah merusak situs cagar budaya di Komplek Makam Sunan Bonang, tepatnya di Ring 1. Ya, ini semua berdasarkan statementnya yang mengatakan bahwa dia bertanggung jawab 90%, bahkan ikut menguburkan makam-makam yang diduga palsu, tepatnya di Ring 1. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. Ya, 90%. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah telah melakukan langkah-langkah hukum yang terukur. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, belum ada proses yang pasti dilakukan oleh pihak aparat kepolisian, teman-teman. Apakah mungkin polisi nggak tahu? Saya rasa nggak mungkin. Karena ini kasus begitu viral. Bahkan sama viralnya seperti demo yang kemarin, teman-teman. Menyita perhatian publik, bahkan dari kalangan akademis, dari kalangan sejarawan, dari kalangan budayawan, dari kalangan agamawan. Sampai-sampai kemarin Gus Muafi kita ketahui meninjau lokasi makam Sunan Bonangnya langsung, teman-teman. Jadi mustahil kalau polisi kita nggak tahu. Dan selanjutnya kemudian ada Kiai Sepuh kita yang begitu geram melihat makam-makam yang beliau nggak pernah lihat sebelumnya. Beliau berani untuk menjadi saksi dan bahkan bersumpah kalau dulu tidak ada makam-makam seperti yang sekarang dilihat di area Komplek Makam Sunan Bonang. Kita saksikan, teman-teman. Saya berani menjadi saksi atau bersumpah bahwa sini dulu tidak ada ini. Ini baru semua. Itu terlalu berdempetan. Bagaimana ketika dulu menggali liang lahatnya? Ini baru ke Raden Badruddin. Kalau ke sebelahnya, yakni ke Hubabah Lu'lu, lihat saja seperti dempet sekali ya. Patok-patok dari kaum atau klan Ba'alawi ini perlu mendapat perhatian daripada yang berwajib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berikut juga wilayah Anda. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali saya akan mengajak Anda ke wilayah Tuban, tepatnya di areal Komplek Makam Sunan Bonang. Jika pada beberapa edisi yang lalu, beberapa kali pula kami menayangkan tentang banyaknya nisan-nisan Ba'alwi di Ring 1 Komplek atau Cungkup Makam Sunan Bonang. Nah, untuk kali ini kami akan mengajak Anda agak keluar, yakni di luar Ring 1. Di situ pun ada beberapa nisan bertuliskan dari kalangan Ba'alwi. Yang dua diantaranya sudah pernah kami ulas, namun pada kesempatan kali ini ada penegasan dari Kiai Raden Ismail, Kiai Sepuh dari Jawa Timur, yang mana kakek beliau itu dimakamkan di areal tersebut. Kalau pada kisaran 1 tahun yang lalu, Kiai Raden Ismail ini hanya mengeluhkan kok bisa ada makam di situ, dan dia katakan itu baru, dan dia juga menduga makam itu palsu. Untuk kali ini ketika beliau ke Tuban lagi, tepatnya pada 31 Agustus 2025 yang lalu, beliau sangat keras menyampaikan protesnya. Namun sebelum kami memutarkan penyampaian dari Kiai Raden Ismail, kita coba perhatikan dulu bahwa di samping nisan dari kakek Kiai Raden Ismail, yaitu Raden Badruddin, ini terdapat 2 nisan dari Ba'alwi. Yang satu bertuliskan huruf Arab itu ya, Hubabah Lu'lu binti Abdullah Al-Jufri, yang wafat pada tanggal 27 bulan 5 2016. Dan di sampingnya adalah Habib Hussein bin Ahmad Bagil, wafat pada 26 bulan 10 2020. Itu artinya benar-benar nisan baru. Sementara kakek dari Kiai Raden Ismail
itu wafat pada tahun 1948. Anehnya di mana? Pertama, posisi nisan ya. Posisi nisan kepala dari Habib Husin dan Hubabah Lu'lu' ini kan berada lebih ke atas dari posisi nisan Raden Badruddin, dan juga terlalu berdempetan. Sebagai makam baru yang ke hari ini, kalau 2020 ya sekitar 5 atau 4 tahun ya, itu terlalu berdempetan. Bagaimana ketika dulu menggali liang lahatnya. Dan ini baru ke Raden Badruddin. Kalau ke sebelahnya, yakni ke Hubabah Lu'lu', lihat saja seperti dempet sekali ya. Ini kan kisarannya hanya sekitar 3 tahun. Dengan cara berdekatan seperti ini, lagi-lagi bagaimana ketika menggali liang lahatnya. Kalau mau nisan-nisan lama berbeda puluhan tahun mungkin tinggal kerangka, tapi kalau sudah jadi kerangka kemudian ditumpangi atau bagaimana? Ini menjadi pertanyaan tentunya. Iya. Berikut ini kita langsung simak pernyataan dari Kiai Raden Ismail. Dulu jadi Wedono di Bawean menghadiri undangan Bupati pada 1948. Jadi pada waktu itu saya masih kecil. Pada waktu tahun 1948. Jadi pada waktu mengikuti rapat, beliau itu meninggal. Oleh Kiai Wahid Hasyim dimakamkan di sini. Jadi begitu ceritanya itu. Jadi Kiai Wahid Hasyim itu adalah Menteri Agama pertama yang diangkat oleh pemerintah pada waktu itu. Ini perlu kita ketahui di sini ini. Ya. Dulu ini tidak ada ini Pak. Jadi Habib Husin Ahmad Ba'agil ini tidak ada. Ini baru ini. Ini hanya misalnya tok ini. Ada misalnya saja. Nah ini lain kali ini harus dibongkar ini. Jadi tidak ada ini. Ini hanya patoknya aja ini. Ini semuanya banyak dering dua itu. Dering dua itu banyak itu. Ba'alawi, kemudian Ba'alawi itu banyak itu. Dulu tidak ada itu semua itu. Itu adalah itu hanya patoknya saja. Saya berani menjadi saksi atau bersumpah bahwa sini dulu tidak ada ini. Ini baru semua. Kakek saya ini dirubah misalnya ini karena dulu ada pohon besar di sini. Pohonnya itu rubuh lalu berjatuhan. Kemudian oleh keluarga saya ini diganti karena misalnya itu sudah termakan usia. Ya mudah-mudahan tidak lama lagi semua yang diba'alawikan ini semuanya bisa dibongkar semuanya. Amin. Jadi demikian dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita semuanya. Amin. Sekarang alhamdulillah melalui Habib Husin Ba'agil, Allah membuka mulutnya bahwa beliau adalah ikut serta menguburkan makam-makam Ba'alawi yang ada di sini. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kami disclaimer bahwa dalam hal ini Arah 9 hanya menayangkan dari pernyataan Kiai Raden Ismail, bukan memastikan benarnya seperti itu, karena untuk membuktikan perlu adanya kajian lebih lanjut. Dengan menayangkan seperti ini, harapan kami ada respon dari keluarga atau dari ahli warisnya. Kalau memang itu asli, apa fakta-faktanya? Konsekuensi logisnya akan seperti itu ya. Namun sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Raden Ismail, semoga nanti ada tindakan yang nyata dari hal ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kecuali menziarahi makam kakeknya kemudian memberikan keterangan tentang dua nisan Ba'alwi di sisi makam kakeknya yang berdempetan itu, Kiai Raden Ismail dalam hari yang sama dan juga masih di areal komplek makam Sunan Bonang Tuban sambil memegang poster
Husin Baagil, Kiai Raden Ismail menyampaikan Sekali patok-patok dari kaum atau klan Ba'alawi ini perlu mendapat perhatian daripada yang berwajib. Ini Baagil ini harus diadili karena beliau benar-benar terduga ya telah memalsukan makam-makam atau merubah makam-makam di Kompleks Sunan Bonang, yang mana itu adalah merupakan budaya nasional yang dilindungi oleh pemerintah. Demikian saudara-saudaraku sekalian, informasi yang kami sampaikan kepada Anda. Semoga ada titik manfaat yang bisa dipetik, dan hal ini juga bagian dari upaya kami mengawal persoalan nisan-nisan Ba'alwi di areal Komplek Makam Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur. Semoga dengan ini laporan PWILS segera ditindaklanjuti agar kita segera mengetahui seperti apa dan bagaimana nantinya dari hasil kajian yang akan dilakukan seiring dengan proses hukum tersebut. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat kami untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi pertanyaannya, apakah mungkin Bapak polisi kita itu nggak tahu, teman-teman? Ya, karena ini kasusnya viral loh. Ini luar biasa viral. Bahkan saya katakan di awal tadi, ini sama viralnya kayak demo kemarin. Sumpah, viral. Dan ya bagi gue mustahil kalau polisi kita nggak tahu, teman-teman. Karena ini cukup menyita perhatian publik, baik dari kalangan akademisi, agamawan, budayawan, sejarawan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Coba lihat yang viral videonya itu. Berapa ratus ribu tontonan. Jadi ya, ayo kita viralkan. Ya, agar kemudian langkah hukum yang sudah dilakukan oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk mengetahui kebenaran daripada makam-makam yang sudah menjamur di komplek Sunan Bonang itu, ya ketahuan gitu faktanya seperti apa. Apalagi yang di ring 1. Ditambah ya Husin Baagil kan blunder dengan pernyataannya yang mengatakan saya 90% ikut memakamkan di sini di ring 1. Nah, ini menjadi kemudian titik balik di mana kemudian PWILS mengambil langkah hukum yang terukur. Jadi lagi-lagi mustahil ini kalau nggak diketahui polisi kita. Ya, kita doakan mudah-mudahan secepatnya polisi kita bertindak untuk memintai pertanggungjawaban dari Habib Husin Baagil. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.